Kenapa kamu bertanya tentang Tuhan? Kenapa kamu bertanya di mana Tuhan? Arab Badui pun menjelaskan, seandainya Tuhan itu dekat, aku akan munajat, akan berdoa dengan berbisik. Manakala Tuhan itu jauh, Allah itu jauh, aku akan berdoa dengan menyerunya, dengan berteriak. Dari pertanyaan Arab Badui ini, Rasulullah tunduk sejenak, kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya ada hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Jawablah, Allah itu dekat. Allah itu tidak jauh. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan selalu memenuhi permintaan hamba-hamba-Ku apabila dia langsung berdoa padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karena itu berbuat baiklah kepadaku dan berimanlah kepadaku, kata Allah, semoga engkau mendapat petunjuk. Jemaah Jumat rahimahumullah, dengan adanya jawaban daripada Allah ini tentang pertanyaan Badui tadi, maka sudah terjawab, sudahlah. Opsi yang pertama, yaitu Allah itu dekat. Ini qarib, kata Allah, aku dekat. Kalau Allah itu dekat, opsi yang pertama, dikala kita berdoa, dikala kita bermunajat, dikala kita mengharapkan kepada Allah, cukup dengan berbisik. Kan ini dikatakan Badui. Kalau Allah itu dekat, kalau Allah itu dekat, aku akan berdoa, aku akan bermunajat dengan berbisik. Kalau Allah itu jauh, aku akan berseru. Dengan demikian opsi kedua itu sudah tidak ada lagi. Jadi sistem berdoa yang diberikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 182, berdoalah dengan berbisik, dengan pelan, dengan sir, tidak usah berteriak-teriak, karena ini jawaban dari pertanyaan orang yang ingin berdoa secara keras atau lambat. Jawabannya dekat. Fa inni qarib, aku dekat sekali. Karena itu ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah janjikan itu. Aku akan penuhi permohonan doa-doa orang yang berdoa. Idza da'ani, kalau ia berdoa padaku. Jadi yang kedua, dalam surat Al-Baqarah 186 ini, berdoa itu langsung kepada Allah, tidak melalui perantara, tidak bertawassul, tidak melakukan perwakilan. Uji da'wata da'i, aku penuhi kepada Allah. Idza da'ani, seandainya dia berdoa padaku, langsung saja berdoa. Berdoa dalam bentuk apa silakan. Tidak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, tak mampu bahasa Indonesia pakai bahasa Aceh. Tidak boleh, dalam hati pun boleh. Bukankah berbisik dalam hati pun itu doa. Wa yastajibu li wal yu'minu bi. Karena itu kata Allah yang ketiga ini, berbuat baiklah padamu. Arti berbuat baik selalu punya pikiran baik terhadap Allah dan beriman padaku. Jangan punya pikiran yang tidak. Sebagian ulama ada mengatakan surat ayat 186 ini turunnya setelah surat Al-Mu'min ayat 60. Ketika itu banyak sekali orang-orang yang resah,
berasa doanya tidak diterima. Sampai kemudian Allah mengatakan, wahai manusia, engkau berdoa, yang engkau minta kepada Tuhanmu, Tuhan itu bukan tuli, Dia tidak buta, Dia selalu mendengar permohonanmu, Dia selalu melihat apa yang engkau minta, Dia selalu mendengarkan. Kalaupun kebetulan belum diterima doa kita, bersabarlah. Ayat 60 surah Al-Mulk turunkan bagi orang yang tidak sabar. Para ahli hadis mengatakan ada 3 doa, ada 3 jenis manusia yang berdoa yang langsung diterima oleh Allah. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kalau dia berdoa langsung Allah terima. Bagaimana definisi adil itu banyak sekali. Secara global ada yang mengatakan adil itu adalah bagi rata. Ada yang mengatakan bahwa adil itu adalah proporsionalnya, menurut porsinya, menurut kedudukannya. Kemudian yang ketiga ada namanya keseimbangan. Semua dapatnya menurut kedudukannya. Nah, mungkinlah seorang bos dapat jatah sama dengan seorang pesuruh. Semua karyawan sama pegawai dapat jatah, dapat besarnya menurut kedudukannya. Inilah namanya yang keseimbangan. Yang jelas imamun adil, pemimpin yang adil, kalau dia berdoa langsung akan diterima oleh Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau dia berpuasa puasa sunat Senin dan Kamis, puasa wajibkah? Tidak dijelaskan. Bila dia berpuasa, kalau dia berdoa, puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, hati-hatilah ini, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi, kalau dia berdoa langsung diterima oleh Allah. Sebagai pemimpin barangkali, maka pemimpin rumah tangga dan lain sebagainya, jadilah manusia yang tidak menzalimi. Kalau ada yang terzalimi, dia berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Sidang jemaah rahimakumullah, doa itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran pun banyak sekali. Tetapi dalam surat Al-Baqarah, Allah menceritakan lagi, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Allah mengatakan dahulu orang-orang jahiliyah, kalau dia selesai tahu, dia selalu memanggil orang tuanya. Allah mengatakan mereka itu memanggil orang tuanya. Fadhkurullah, karena itu berzikirlah kamu kepada Allah. Awasnya zikr lebih banyak, lebih kuat lagi engkau berzikir. Kemudian Allah mengatakan, wa minhum wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khair. Di antara mereka itu ada yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan di dunia. Wa ma fil akhirati min khair, sedangkan akhirat mereka tidak pernah menguruskan. Wa minhum, kata Allah, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 200 ayat. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah Tuhanku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia, berikanlah kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar. Allah menuliskan, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Itulah yang terbagus, itulah yang terbaik permintaannya. Wallahu sari'ul hisab, Allah akan cepat sekali membuat perhitungan. Sedang jemaah rahimakumullah, inilah satu-satunya doa yang pendek
lengkap, Allah mengatakan itu doa yang paling bagus. Jadi doanya simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Itu yang terbagus. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terpulang kita mau berdoa yang mana, mau panjang mau pendek, tapi yang jelas Allah cukup dengan berbisi sesuai dengan asbabun nuzul surat Al-Baqarah 180. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.